saya selaku pemerintah tidak membuat kesimpulan yang berpihak kepada siapa. Kami berada di tengah. Nah, kami berada di tengah. Ini wakil gubernur, teman-teman. Ini pasti memiliki akses untuk masuk ke sana. Jadi, saya sangat berharap kepada wakil gubernur bahwa para ulama di Indonesia sedang resah mengenai pernyataan dari Panji Gumilang. Alangkah lebih baiknya wakil gubernur jangan ikuti yang berkembang di awang-awang. jangan ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak ada habis-habisnya kita membahas tentang Panji Gumilang karena saya rasa orang ini memiliki backingan atau power yang sangat kuat dan berpengaruh. Dia merasa seperti di atas awan, merasa tidak tertandingi, dia merasa dewa, merasa kaki tangan Tuhan, dan beberapa hal lainnya yang membuat dia bertindak sesuka hati di dalam bersyariat. Na'udzubillah. Dan di video ini, Al Zaitun atau Panji Gumilang ini didatangi oleh wakil gubernur, katanya, ya, wakil gubernur Jawa Barat datangi Al Zaitun. Dan mendatangi Al Zaitun seperti yang kita ketahui bersama, mereka datang hanya untuk mendapatkan wejangan dari Al Zaitun atau dari Panji Gumilang. Hati-hati teman-teman, bahwa di Al Zaitun itu ada sistem yang namanya doktrin. Orang yang awam apabila datang ke Al Zaitun itu sangat mudah untuk didoktrin, itu sangat mudah untuk direkrut, sangat mudah untuk apalagi dia muslim yang awam gitu. Jangankan Islam yang masih awam, sekelas kiai pun itu ada yang bisa didoktrin oleh Panji Gumilang, teman-teman. Ada. Itu kesaksian dari beberapa orang yang sudah saya temui yang menjadi mantan pejuang NII atau pejuang Al Zaitun. Nauzubillah. Dan di sini siapapun yang datang ke sana, siapapun yang datang ke Al Zaitun, apabila bukan untuk mendebat ilmiah, untuk melakukan diskusi ilmiah, maka habis mereka untuk didoktrin. Ya, siapapun orangnya. Entah itu Departemen Agama, entah itu Menteri Agama dan lain sebagainya. Kalau datang ke sana hanya untuk ingin mendengarkan alasan Panji Gumilang dan tidak memberikan bantahan, maka selesai sudah. Sekali lagi saya ingatkan, kalian semua yang merasa tahu bagaimana akses masuk kepada Al Zaitun, DM Instagram saya atau berikan nomor kontak bagaimana saya bisa datang ke Al Zaitun. Ya, karena apa? Kemarin tim TV One ini ya, mau masuk ke Al Zaitun dilarang dan ditolak. Bahkan mau membuat video dokumentasi dari jarak jauh di luar sana, di luar gerbangnya, jauh sekali, itu dilarang. Tidak diperbolehkan. Allahu Akbar. Nah, di sini saya mendapatkan video terbaru di mana Panji Gumilang ini memberikan wejangan nasihat kepada wakil gubernur Jawa Barat, teman-teman. Yaitu katanya jangan kita mengikuti apa yang ada di awang-awang. Baik, tidak perlu panjang lebar. Coba kita reaction seperti apa pernyataan dari si Panji Gumilang ini. Mari kalau kita berbahasa keagamaan, gunakan bahasa. Ya. Kalau pidato, gunakan bahasa logika. Ya. Itu sejarah yang harus dikuasai oleh Islam. Siap. Dan kesejahteraan dan keagamaan. Jangan ikuti yang berkembang di awang-awang. Jangan ikuti. Kalau wahyu kan di awang-awang. Siap. Kalau belum turun ke darat, menjadi wahyu. Darat. Dikira lautan gitu. Ada lautan, ada darat, ada udara, luar angkasa gitu. Setelah turun ke darat, maka keluarlah Al-Quran yang dibahasakan oleh Kanjeng Nabi. Maka keluarlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Sudah. Wah. Jadi ini adalah alasannya kenapa di khutbah Jumatnya Al Zaitun ini mengucapkan qala Rasulullah fil Qur'an Karim. Begitu kan? Ini karena Al-Quran itu keluar dari lisan Rasulullah. Ya. Jadi apapun yang keluar dari lisan Rasulullah, baik itu Al-Quran, yaitu adalah dari Rasul gitu, bukan dari Allah. Na'udzubillah. Ini adalah pemahaman yang menyimpang, ini adalah pemahaman yang berusaha untuk ditebarkan penyesatan kalau menurut saya ya. Ada satu kisah di mana Imam Bukhari di dalam menuntut ilmu, Imam Bukhari ini selalu mencatat orang-orang yang selalu dia datangi. Ya, mencatat dari kegiatannya, mempelajari orangnya. Sebelum Imam Bukhari mengutip hadis, Imam Bukhari pelajari dulu siapa orangnya. Kebiasaan Imam Bukhari, kalau datang ke suatu tempat mau ambil sanad dari satu ulama, dia periksa dulu itu ulama. Itu ulama soleh apa enggak? Baik apa enggak? Bagaimana dia punya perilaku? Nah, kalau betul-betul dia lihat orang itu soleh, bagus, thiqah, baru
dia datangi untuk mengambil hadisnya. Nah, pada suatu ketika ada kejadian. Imam Bukhari datang ke satu negeri, satu kota. Dia dengar di tempat tersebut ada seorang ulama banyak meriwayatkan hadis. Dan ulama itu terkenal. Nah, beliau datang. Beliau pengen ambil sanadnya, mau ambil ilmunya, mau ambil hadisnya. Nah, begitu masuk ke kota tersebut, beliau tanya orang-orang yang ada di kota tersebut. Bagaimana, kenal gak sama itu ulama? Ternyata semua yang dia temui memuji itu ulama. Oh ya, itu ulama kami. Oh ya, itu ulama besar. Oh ya, itu memang ahli hadis. Enggak ada satupun yang mencela, ya kawan. Semua memuji orang itu orang baik. Senangnya Imam Bukhari, senang Farhan. Kenapa dia senang? Kenapa beliau bersyukur? Enggak sia-sia perjalanan jauhnya, ya kawan. Dulu bukan kayak zaman sekarang, ada pesawat, ada kereta, ada mobil, ada motor. Dulu ya kawan nyari hadis ke sana kemari, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki, ya kawan. Nah, apalagi ini sampai berbulan-bulan perjalanan. Maka Imam Bukhari senang. Akhirnya beliau minta seseorang untuk mengantar ke rumah si ulama tadi. Diantar. Oh, diantar dengan perasaan senang. Dia bakal dapat hadis lagi nih. Kapan lagi dapat tambahan hadis? Nah, begitu sampai ke pintu halaman. Bukan pintu rumah ya. Pintu halaman rumah si ulama tadi, ya kawan. Nah, begitu sampai di depan pintu dengan si pengantarnya. Dia lihat dari jauh, ditunjuk sama si pengantar. Itu dia tuh ulama. Dia ada di luar rumah. Ulama tersebut sedang ada di luar rumah, tidak jauh dari kandang untanya. Ternyata ulama ini lagi ngasih makan unta, ya. Dilihat sama Imam Bukhari. Belum ngasih salam, masih ngeliat dari jauh. Si ulama ini ngeluarin makanan, ngambil makanan unta, dikasih ke mulut unta. Begitu unta mau makan, dia tarik. Unta nggak jadi makan. Dia sodorin lagi. Begitu unta mau makan, dia tarik lagi. Imam Bukhari ngeliatin. Dia kasih lagi yang ketiga. Dia sodorin sama itu unta. Begitu mau dimakan, ditarik lagi. Imam Bukhari nggak jadi ngasih salam, nggak jadi belajar, ya. Kata Imam Bukhari yang ngantar, udah kita balik aja. Loh, kenapa kan nanti pengen belajar ini? Enggak. Hari ini onta yang dibohongin, besokan yang dibohongin sama dia. Subhanallah. Imam Bukhari hati-hati, enggak, kata Imam Bukhari. Dia bisa tegaknya ngebohongin unta. Hari ini unta yang dibohongi sama dia. Siapa yang jamin kalau besok saya tidak dibohongi sama dia? Pulang, berangkat, ya kawan, ke negeri lain. Artinya apa? Imam Bukhari itu hati-hati nyari guru, ya kawan. Hati-hati. Begitu dia lihat orang ini udah nggak benar, dia tinggal. Enggak. Imam Bukhari nggak mau hina dia, nggak mau celak dia, cuman lihat perilaku begitu ditinggal. Imam Bukhari nggak mau berguru kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu salah satu kelebihan Imam Bukhari. Pantas kalau beliau memasukkan hadis-hadis yang istimewa ke dalam kitabnya, hadis-hadis yang bermutu ke dalam kitabnya, hadis-hadis yang gak diragukan kesohihannya. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Imam Bukhari itu pasti sahih. Karena dia selalu mencari dari sumber-sumber yang terpercaya, amanah, jujur, takwa. Begitu, teman-teman. Nah, jadi pembedaan antara hadis dengan kalam Al-Quran, di mana hadis ini bisa dipalsukan dan bisa dilemahkan dan bisa juga sahih. Karena apa? Perawinya tadi, periwayatnya tadi. Tetapi kalau Al-Quran, tidak akan ada seorang pun yang mampu merubah Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu terjaga dan tidak akan bisa dirubah-rubah. Begitu, teman-teman. Jadi itu adalah sejarah singkatnya. Kenapa Al-Quran dan hadis itu berbeda. Kalau kata si Panji Gumilang ini, tidak ada perbedaan antara hadis dan Al-Quran, semuanya perkataan Rasul. Dan satu hal lagi, si Panji Gumilang ini tidak pernah mengutip hadis, tidak pernah mengikuti perkataan Rasulullah atau nasihat Rasulullah. Coba lanjut dulu. Kalau disusul oleh Bukhari, Muslim, kan ini tidak sahih. Masa ucapan Rasul yang kuat juga tidak sahih. Ya iya, yang saya sebutkan tadi bukan perkataan Rasulnya yang tidak sahih, tapi periwayatnya yang berdusta. Banyak orang yang berdusta dengan perkataan Rasul, termasuk Panji Gumilang. Misalkan tidak mau mengutip dari hadis. Si Panji Gumilang tidak mau mengutip dari hadis, langsung ke Al-Quran. Emangnya situ dapat Al-Quran dari mana? Tahu Al-Quran, bisa baca Al-Quran dari mana? Kok ujuk-ujuk orang yang baru lahir di akhir zaman, sok tua. Ingin mendahului para imam, para tabi'in, para sahabat, bahkan ingin melebihi Rasulullah. Masa perkataan Rasulullah dhaifkan? No, emang dhaif.
karena riwayatnya yang tidak terpercaya. Tetapi ini sudah didiskusikan teman-teman. Bahkan sekelas Imam Bukhari pun ketika dia mengutip dan mencatat semua hadis, itu langsung diuji oleh para ulama. Tidak ujuk-ujuk ditulis ini dhaif, ini sahih, ini maudhu'. No, tapi melalui uji coba teman-teman. Dites. IQ-nya dites. Imam Al-Bukhari itu sekali baca, seketika hafal. Saya tadi cerita di Tanah Kusir. Jadi Al-Bukhari saat muda dikenal ahli hadis. Diundang ke Irak, pusat ilmu. Oleh 10 ulama. Undangannya silaturahim. Begitu masuk ruangan, kosong gak ada apa-apa. Cuman ada kursi satu di tengah begini. Dikelilingi ulangan 10. Letter O. Apa yang terjadi? Ternyata diuji. Satu orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis. Yang diacak semua sanad dan matannya. Jadi gak tersusun rapi, diacak. Satu orang mengatakan, ada hadis bunyinya begini. Sampai 10. Menurut kamu, apakah hadisnya benar atau tidak? Kata Al-Bukhari, sebentar, selesaikan dulu 10-10-nya baru saya jawab. Ini 10 orang selesaiin dulu 100 hadis. Begitu sudah selesai, dijawab oleh beliau dari urutan pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Sejak saat itu mendapatkan gelar Imamul Muhadditsin, kita sebut Imam Al-Bukhari. Dari situ peristiwanya. Nah, kembali ke hadis tadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai hafal 7.000 hadis. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya begini, kenapa Ali saja yang menantu Nabi hafal tidak lebih daripada 2.000 hadis, kok Abu Hurairah dapat 7.000? Jawabannya gampang, karena sisa hidup Abu Hurairah itu digunakan untuk ngikutin Nabi terus. Sama dengan begini, ada anak 5 tahun hafal Quran, 50 tahun belum hafal. Kenapa? Karena anak itu memang fokus digunakan usia untuk menghafal saja. Imam Bukhari memiliki keilmuan yang luar biasa dibandingkan si panci ilang ini. Ya Allah, lanjut coba. Kena beli agama. Oh, enggak juga. Harusnya gitu. Ya sudah, lanjutkan. Terima kasih, Pak. Jadi itu adalah alasannya kenapa Al-Quran itu disebut sebagai Qala Rasulullah, kata Panji Gumilang. Baik, coba kita simak seperti apa pernyataan dari gubernur ini mengenai polemik yang ada, sedang terjadi dan sedang viral pada saat ini. Ini adalah momen paling penting nih teman-teman, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang bertanggung jawab dengan ucapannya, termasuk wakil gubernur ini. Kita minta pertanggungjawaban nanti mengenai apa yang dia ucapkan. Coba kita simak dulu. Hari ini Ya. memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa menutup mata. Zaitun sedang viral. Ya. Sedang boom. Ya. Berbagai macam penafsiran tentang lembaga ini. Ya. Tetapi saya selaku pemerintah tidak membuat kesimpulan yang berpihak kepada siapa. Kami berada di tengah. Nah, kami berada di tengah. Ini wakil gubernur teman-teman. Ini pasti memiliki akses untuk masuk ke sana. Jadi saya sangat berharap kepada wakil gubernur bahwa para ulama di Indonesia sedang resah mengenai pernyataan dari Panji Gumilang. Alangkah lebih baiknya wakil gubernur memediasi para ulama di Indonesia yang bersedia untuk debat ilmiah dengan Panji Gumilang. Ini tidak boleh dibenarkan. Ini adalah tantangan saya kepada wakil gubernur untuk memberikan akses kepada ulama, bisa masuk ke sana, dilindungi oleh aparat, dilindungi oleh banser, dilindungi oleh masyarakat, agar bisa mengadakan debat secara ilmiah. Saya sudah membentuk tim untuk hal ini. Jadi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, apalagi wakil gubernur bisa sampai ke sana dan katanya tidak berdiri di barisan manapun, dia hanya berada di garis tengah. Dia netral, ada di barisan tengah. Ya, tidak ke Al-Zaitun dan tidak juga ke ulama-ulama lain. Nah, ketika Anda berada di garis tengah, maka tanggung jawab Anda sebagai pemerintahan, sebagai orang yang berpengaruh di sana untuk memediasi ya antara Al-Zaitun dan ulama yang ingin melakukan debat ilmiah. Karena ini kemungkaran, Pak. Ya, ini kemungkaran. Ini sesuatu yang tidak boleh didiamkan. Ya, kalau ini didiamkan, maka masyarakat dikhawatirkan bergerak dengan sendirinya. Ya, jadi ini bukan pengancaman, tetapi ini harus diluruskan. Ya, ini bisa dikatakan penyesatan karena apa? Panji Gumilang sampai saat ini tidak membuka forum untuk debat ilmiah. Intinya masih takut untuk debat ilmiah. Harus digubris. Ya, wakil gubernur memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses kepada kita agar bisa datang ke Al-Zaitun untuk melakukan debat secara ilmiah. Disiarkan secara live juga. Ya, jadi ini adalah harapan dari kami kepada wakil gubernur Jawa Barat untuk memberikan akses
Begitu ya, tanggung jawab ya. Karena Pak Gubernur sudah mengaku ada di tengah-tengah, tidak berpihak ke Al Zaitun ataupun ke pihak manapun. Jadi tanggung jawabnya adalah memberikan akses. Karena apa? Tim TV One saja kemarin ke sana ditolak. Ditolak. Nauzubillah. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin itu saja dulu yang ingin saya bahas. Nanti saya memiliki pembahasan lagi mengenai video ini karena ada beberapa pernyataan yang kurang tepat kalau menurut saya dan berbahaya tentunya dari Panji Gumilang. Baik, karena tadi di awal Panji Gumilang sudah menyebutkan bahwa Al-Quran atau wahyu itu perkataan Rasulullah yang ada di awang-awang, bukan perkataan Allah ya. Jadi Panji Gumilang ini menafsirkan bahwa Al-Quran itu ada di awang-awang teman-teman, yang tidak boleh diikuti. Tapi ketika turun ke bumi, itu dikeluarkan oleh Rasulullah, itu perkataan Rasulullah yang patut kita ikuti. Dan perkataan Bukhari dan Muslim tidak patut diikuti. Yang patut diikuti hanya Al-Quran. Dan pernyataan seperti ini harus ditanggungjawabkan. Dan Anda Pak Wakil Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memediasi. Atau kalau Anda tidak bisa meluruskan, banyak ulama yang siap untuk melakukan debat ilmiah dengan Panji Gumilang. Karena pernyataan dia sangat-sangat berbahaya dan tidak dapat diterima sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu.